Kelak, kelak, kelak. Silakan. Neng, acar, tindakan. Bawa ke sana. Geger penemuan seorang ibu rumah tangga berinisial HN asal Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dalam kondisi terkapar di selokan. Korban mengalami luka sayat senjata tajam di pergelangan tangan kiri dan wajah penuh dengan darah. Diduga wanita tersebut merupakan korban penganiayaan disertai pemerkosaan. Selengkapnya saudara terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Jabar. Jainal, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, Bima izin melaporkan seorang ibu rumah tangga inisial HN asal Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Suparjo, Kota Tasikmalaya. Korban ini dilarikan ke rumah sakit oleh anggota Polsek Mangkubumi setelah mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, hingga muka pun berurai darah. Sampai saat instalasi gawat darurat, korban langsung ditangani oleh tenaga medis rumah sakit dengan ditemani sang anak. Pihak kepolisian pun bersama keluarga sempat menenangkan salah satu keluarganya yang memang tampak menenangkan perempuan tersebut. Memang dugaan sementara untuk korban HF ini diduga adanya penganiayaan. Bahkan pihak Polres Tasikmalaya Kota sempat mengamankan salah satu terduga pelaku. Namun untuk statusnya masih belum ditetapkan tersangka dan saat ini masih dalam proses tahap penyelidikan. Itu terima. Ya, Jainal, kemudian bagaimana kondisi korban saat ditemukan dan mendapatkan perawatan? Apakah kondisi sadar? Memang kalau untuk saat ditemukan ini korban ini HN sempat pingsan dan memang ditemukan oleh warga. Kemudian warga ini melaporkan ke kota RT, langsung ditindaklanjuti ke pihak polsek untuk dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat ditemukan ini HN ini berada di solokan bersimbah darah, mengalami luka cukup parah di bagian tangan dan lebam di bagian muka. Adapun ada bercak darah. Diduga korban ini terkena penganiayaan dengan senjata tajam. Dari situlah pihak RT setempat langsung membawa HN ini ke RSUD Dr. Suparjo, Kota Tasikmalaya pada Rabu sore kemarin. Apakah korban sempat memberikan keterangan mengenai terduga pelaku sebelum mendapat perawatan, Zainal? Kalau untuk penelusuran korban ini memang pihak polisi baru bisa meminta keterangan tadi pagi, dan menurut keterangan korban ini memang sebelum kejadian akan berziarah ke anak-anaknya yang memang baru meninggal 40 hari kemarin. Tak hanya itu, korban ini keseharian ini memang bekerja di Bandung dan hanya sesekali pulang ke Mangkubumi. Tak hanya itu, setelah ziarah ini korban ternyata ketemu terduga pelaku dan dari situlah terjadi penganiayaan. Mungkin dari menurut keterangan dari pihak kepolisian pun luka di tangan dan beberapa tubuh itu akibat korban sempat melawan terkait aksi penganiayaan dilakukan oleh terduga pelaku yang sampai saat ini namanya belum teridentifikasi, karena meskipun sudah ditangkap pihak polisi belum menetapkan tersangka dan masih mendalami penyelidikan tersebut. Begitu, Mak. Kemudian, apakah polisi sudah menemukan dugaan motif di balik penganiayaan terhadap korban? Kalau untuk motif sementara ini dari keterangan pihak Kasat-Reskrim Polres Tasikmalaya, memang selain penganiayaan ini pihak polisian memang mengarah ke lebih terkait pemerkosaan ya, Rima, karena tubuh HN ini tergeletak di sebuah solokan dan ada beberapa sedikit luka selain senjata tajam, ada cakaran-cakaran. Memang diduga korban ini melawan ketika akan adanya dugaan penganiayaan disertai pemerkosaan, Bima. Baik, terkait peristiwa tersebut, apakah ada saksi yang melihat kejadian yang dialami oleh ibu rumah tangga di Jawa Barat ini, Zainal? Dari pas kejadian ini, untuk lokasi kejadian ini cukup jauh ya, kurang lebih 1 kilo dari pemukiman ke tempat pemakaman umum yang memang solokan ini tak jauh dari pemakaman umum anaknya tersebut. Dan di kejadian itu tidak ada saksi maupun CCTV karena areanya pun berada di area perkebunan, tak jauh dari tempat pemakaman umum wilayah Cipawitra. Baik, terima kasih atas laporannya Zainal, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Ya. Berdasarkan keterangan sementara,
pada saat datang ke makam anaknya yang 40 hari, tiba-tiba dia lihat seseorang yang sedang menusuk mancing. Makanya dan sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan kami mohon doa, mudah-mudahan cara ini bisa. Jadi soal motif belum terungkap. Motif belum karena Curas atau apa gitu. Karena korban pun masih posisinya tadi pada saat itu kita masih Stabil ya. Ada informasi udah ketangkap katanya pelaku. bukan kita harus bukan menangkap, kita mengamankan yang diduga itu hanya berdasarkan keterangan dari korban sekilas saja. Karena kita masih melakukan Ini tetangga atau gimana informasinya mungkin? Tetangga atau ingin belum tahu ini. untuk terbuka. Tapi kita lagi mengumpulkan saksi dan karena pada saat itu cuma hanya korban sama pelaku itu. Kalau korban punya suami atau Korban sudah cerai, sudah lama cerai. Sudah lama cerai. Yang 4 tadi, kebetulan tadi di rumah sakit ada anaknya yang 1 yang 4. Jadi si korban ini baru kehilangan. Iya 40 hari. 40 hari. Dia mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap. dan Ya teman-teman para atas masih ada langsung bawa sama mobil yang simptomnya apa dia? Ada ini bekas tajam terus ininya luka banyak lukanya sama senjata tajam juga. Nggak tahu senjata pakai senjata nggak berat cuma ini habis darah ya semua ini bukannya darah terus ini darah semua ini terus ini celananya kayak mau diperkosa gitu. Pak, lokasinya di mana Pak? Mungkin untuk kejadiannya di kebun atau? Di kampung Bubut. Kalau untuk ini di kebun atau emang di Sorokan. Oh, Sorokan. Sorokan kampung ya. Iya. Kurangnya maksudnya jadi ditemukan di ini di Sorokan. Udah saya ke sana, udah Terkapar ya. kapan di Sorokan masih sadar baru sih. Ditanya gitu. Di sana. Mau ada yang nahungkeun? Kelak. Diserahkan. Neng, acan neng, kasih tindakan. Bawa ke sana. Saya bikin jadi biasa konsul kala jantung Bu